Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kulli hal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil qurub wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi kulluhum ajma'in amma ba'd. Ya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini sama-samalah kita manfaatkan waktu, detik tiap detik, menit tiap menit, bahkan jam tiap jam untuk bagaimana segala aktivitas kita bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan hari ini adalah makna imanan wahtisaban. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan wahtisaban atau mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan mengampunkan segala dosanya dan dosa-dosa yang terdahulu. Jamaah rahimakumullah, kata imanan wahtisaban yang menjadi titik fokus kita, yang merupakan titik awal atau ending, starting point sampai kepada ending pointnya adalah imanan wahtisaban. Imanan di dalam kitab Fathul Barri, ya, karangan Ibnu Hajar Asqalani, yang terkumpul semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imanan di sini sesuai dengan takrif iman, yakni al-iman ma'rifatul bil qalbi wa qaulum bil lisani wal amali bil arkan. Ataupun iman itu tasdiqu bil qalbi. Iman itu membenarkan di dalam hati. Jadi iman itu adalah mengenal kepada hati, ma'rifatum bil qalbi. Rasulullah menunjuk kepada hati itu karena di dalam hati itu ada gerak batin, ada gerak, sehingga gerak batin itu inilah yang dikatakan niat. Bila mana gerak batin itu tidak tertuju kepada Allah, maka gerak batin itu tidak akan terjadinya ibadah ataupun tidak ibadah dia kepada Allah. Maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi hijratuhu ilallahi wa rasul. Faman kana hijratuhu ilad dunya aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilai. Segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kata hijrah di situ, para ulama-ulama tasawuf, hijrah di situ adalah bagaimana pergerakan batin seorang hamba yang berangkat menuju kepada Allah. Pergerakan hatinya itulah yang perlu kita kenali, itulah yang perlu kita ketahui, itulah yang perlu kita koreksi, sehingga senantiasa orang itu akan hijrah dia kepada Allah dan Rasulnya. Ketika dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ataupun gerak batinnya kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang ia dapat, yakni hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Bila mana hijrah kepada dunia ataupun kepada hal-hal yang ia cintai, hal-hal yang ia gemari, padahal yang ia cintai, yang gemari melalaikan kepada Allah, maka itulah yang ia dapat. Jadi bila mana ketika seseorang tadi hendak beribadah, digandrungi oleh nafsunya,
kemudian cemerlang nafsunya dalam ibadah itu, dia mengambil keputusan dalam hatinya untuk mengikuti nafsunya, maka itulah yang ia dapat. Sama halnya ketika seseorang tadi yang sesuai dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surah Al-Jasiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang senantiasa menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Inilah orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, tidak pernah berhasil dalam ibadah. Bahkan ibadahnya itu hanya sekedar euforia belaka, bahkan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi orang-orang yang senantiasa tidak pernah berhasil dalam ibadah, lihat sikap dan perilakunya dalam kehidupan. Apakah mencerminkan akhlakul karimah, atau semakin kesombongan, atau semakin dia takabur di sisi manusia, bahkan di sisi Allah. Bahkan merasa dirinya suci, merasa dirinya soleh, merasa harus dihormati, merasa harus begini dan begitu, merasa amalnya banyak, dan merasa dia ahli surga. Inilah orang-orang yang senantiasa digandrungi oleh nafsunya. Maka ketika seseorang itu sudah ibadah, ya, ketika orang itu sudah ibadah, hendaklah ia wahtisaban. Ihtisaban ini dalam kitab Fathul Bari adalah perhitungan. Bagaimana hendak seseorang tadi memperhitungkan segala amalnya? Maksudnya mengkoreksi setiap amal yang ia kerjakan. Apakah amal itu diterima oleh Allah? Apakah amal itu sudah menghasilkan buah atau hawalahnya? Apakah amal itu sudah mencerminkan sikap yang baik ketika dia menunaikan amal itu? Apakah amal itu ada yang kurang? Apakah kurang pemahaman ilmu? Kurang bagaimana dia memahami paham khusyuk, ketenangan, tumakninah dalam amal itu? Itu yang perlu dikoreksi, bukan memperbanyak amal sehingga menimbulkan kesombongan, bukan memperbanyak amal sehingga dia menimbulkan keangkuhan. Maka orang-orang yang senantiasa timbul keangkuhan yang ada di dalam benaknya, yang ada di dalam batinnya, maka sama halnya ketika ia serupa dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Jadi tolak ukur kita ketika ibadah adalah imanan wahtisaban. Iman yang Allah sudah tanam kepada diri kita, tinggal bagaimana membentuk iman itu. Al-imanu khurian, iman itu pada dasarnya telanjang. Wabasu takwa, dan pakaiannya adalah takwa. Jadi kalau misalkan ketika Allah memberikan bekal iman, tentu harus ada perintah untuk membentuk iman tadi. Perintahnya apa? Salah satunya ibadah puasa. Ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan gejolak nafsu yang mengajak keburukan. Menahan gejolak nafsu yang mengajak kita melalaikan oleh Allah. Menahan gejolak nafsu agar kita tidak terlena apa yang dibujuknya. Karena pada dasarnya ketika kita mengikuti gejolak nafsu, sama halnya ketika kita mengikuti rayuan iblis. Maka daripada itu jamaah rahimakumullah, perlulah diingatkan kembali bahwa kita bagaimana terjerumus dalam dosa pada dasarnya adalah kita mengikuti hawa nafsu kita. Cemerlangnya hawa nafsu, maka cemerlanglah perbuatan yang tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Ketika berpuasa, maka nafsu itu lemah. Ketika lemah nafsu itu, manfaatkanlah waktu, detik demi detik, menit demi menit, untuk bagaimana senantiasa beribadah kepada Allah, dan ajak hati itu juga untuk beribadah, sehingga perbuatan kita, hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah yang dibawa zohir dan batin, perbuatan mulut, perbuatan hati, pergerakan anggota tubuh, semua dikomplekskan menuju kepada Allah, maka orang itulah akan mendapatkan nur ilahi yang cemerlang di dalam dadanya. Maka itulah yang akan menjadi petunjuk baginya dan akan menjadi hawalah dalam kehidupannya. Sehingga senantiasa dia akan mencerminkan sifat-sifat mahmudah di tengah-tengah kehidupannya. Bila mana tidak, coba koreksi diri, coba kita bertaubat.
minta ampun kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Lantaran kenapa kita senantiasa lalai kepada Allah? Karena kita senantiasa memperbanyak dosa-dosa kita, memperbanyak amal yang melalaikan kepada Allah. Pada saat ini, di bulan yang baik ini, marilah kita senantiasa bertaubat, kembali kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah pernah kita lakukan, dan insya Allah dosa-dosa yang akan di masa datang kita mudah untuk menghindari, bahkan kita tidak terjerumus kepada lubang yang sama. Maka petunjuk hidayah rahmat Allah itu harus tertanam di dalam dada kita, sehingga kita mampu memilah dan memilih yang mana perbuatan itu diridhoi atau perbuatan itu dimurkai. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini sama-samalah kita untuk bagaimana berangkat menjalani ibadah kita dengan iman dan wahtisaban. Insya Allah kita senantiasa akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.